Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa IAIN Tulungagung, jurusan Ekonomi Syariah. Yang pertama, Anindita Yuniarwijaya. Yang kedua, Erlinda Putriana Mardani. Yang ketiga, Nanda Malika Yurid akan membahas sedikit tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian koperasi, UKM, dan UMKM. Akhir-akhir ini, dunia sedang digemparkan dengan munculnya suatu wabah atau virus, yang mana virus tersebut adalah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, tentunya akan membawa dampak yang signifikan bagi negara, utamanya menjadikan kontraksi dari segi perekonomian yang ada dalam negeri kita. Adapun dampak yang dirasakan akibat pandemi ini adalah salah satunya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM ikut terdampak dalam pandemi ini. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai dampak yang dirasakan oleh Kemenkop akibat pandemi COVID-19 jika dilihat dari skala nasional atau Indonesia. Akibat dari pandemi ini, persentase Kemenkop di Indonesia yang terdampak adalah terdapat 1.332 Kemenkop, yang mana jumlah tersebut dihitung selama periode 17 sampai dengan 29 Maret 2020. Adapun dampak yang dirasakan akibat pandemi ini bagi Kemenkop Indonesia diantaranya: yang pertama, menurunnya angka penjualan produk. Hal tersebut dipicu karena menurunnya jumlah konsumen. Yang kedua, sulitnya Kemenkop dalam hal perolehan bahan baku yang dipicu akibat terbatasnya jumlah bahan baku tersebut. Yang ketiga, proses pendistribusian produk juga terkendala akibat adanya kebijakan lockdown yang tentunya sangat membatasi aktivitas pendistribusian. Yang keempat, pengaruh pada segi permodalan, yang hal tersebut terjadi karena minimnya omset pemasukan dalam Kemenkop. Dan yang terakhir adalah terhambatnya aktivitas produksi. Jika dilihat dari dampak yang pertama, yaitu menurunnya jumlah penjualan produk, persentase keseluruhan yang dirasakan Kemenkop di Indonesia adalah terdapat 917 Kemenkop atau setara dengan 69% yang terdampak atau menyatakan turun dalam hal penjualannya. Dengan deklarasi wilayah yang terdampak meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan bahkan Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari dampak yang kedua, yaitu sulitnya memperoleh bahan baku, Kemenkop Indonesia yang merasakan dampaknya sejumlah 67 Kemenkop atau setara dengan 5% Kemenkop di Indonesia, yang mana terdiri dari wilayah Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Selanjutnya, jika dilihat dari dampak yang ketiga mengenai kendala pendistribusian barang, Kemenkop di Indonesia yang merasakan dampak dari sisi ini adalah sebanyak 119 Kemenkop atau setara dengan 9% yang mengeluhkan kendala tersebut, yang mana meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,
Kalimantan Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Riau, Sulawesi Utara, dan Banten. Selain hal tersebut di atas, tentunya dari segi permodalan juga terdampak, yang mana Kemenkop yang merasakan dampak dari segi permodalan adalah sejumlah 179 Kemenkop atau setara dengan 13% yang menyatakan sulit mendapat modal, yang mana meliputi daerah Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali, Jambi, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, bahkan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sedangkan yang terdampak dari segi terhambatnya aktivitas produksi, sejumlah 50 Kemenkop atau setara dengan 4%, yang mana daerah yang terdampak tersebut meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bengkulu, Riau, bahkan DKI Jakarta. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap UMKM dilihat dari skala provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur. Merebaknya wabah COVID-19 di tanah air membuat pemerintah menetapkan beberapa kebijakan strategis demi memutus mata rantai penyebaran virus tersebut, mulai dari belajar dan bekerja dari rumah hingga larangan mudik. Namun demikian, adanya larangan ini berdampak signifikan terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bahkan, potensi kerugian sektor UMKM di Jawa Timur bisa mencapai 100%. Hal ini disampaikan Ketua Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau HIPMI-KIMDO Jawa Timur. Adanya larangan mudik ini membuat hampir semua pusat oleh-oleh di Jawa Timur tutup, sehingga tidak ada omset yang masuk. Potensi kerugian total UMKM di Jawa Timur sulit untuk dihitung, karena data UMKM setiap dinas atau kantor bisa berbeda. Namun, bisa dilihat bahwa saat ini pusat dan toko oleh-oleh tutup sehingga tidak mendapatkan omset masuk. HIPMI-KIMDO Jawa Timur sendiri memiliki 2.000 anggota UMKM yang secara umum penjualannya anjlok 70 hingga 100%. Anjloknya penjualan UMKM ini juga bagian dari tutupnya pusat oleh-oleh yang 95% produknya seperti camilan dan souvenir. Seperti souvenir boneka dari Bojonegoro yang produknya dijual di pusat oleh-oleh di Malang yang nilainya mencapai 35 juta, akhirnya terpaksa berhenti dan mengalami kerugian. Meski pusat oleh-oleh tutup, tetapi UMKM berusaha mencari cara menggenjot omset terutama untuk produk makanan dan minuman di momen Ramadan yang lumayan masih ada peminatnya. Usaha makanan olahan yang sudah jalan baik sebelum COVID-19 dengan mempunyai produk yang berkualitas dan brand yang kuat masih bisa berjalan dengan stabil, seperti produk camilan crispy yang berbahan dari coklat dan produk makanan frozen. Dalam sebulan terakhir ini, UMKM di Jawa Timur mau tidak mau akhirnya belajar untuk menjual produknya secara online. Setidaknya 80-100% UMKM beralih ke online, baik melalui media sosial Instagram, Facebook, dan WhatsApp Group, terutama untuk produk fashion dan aksesoris. Hal ini juga menjadi perkembangan menarik, karena akhirnya banyak UMKM yang dulu tidak familiar dengan berbisnis online, akhirnya beralih dengan memaksa belajar meningkatkan kemampuannya dengan berbisnis online. Dan kemudian untuk yang terakhir, akan kami bahas di skala kabupaten atau kota.
Di sini, kami mengambil Kabupaten Trenggalek sebagai topik pembahasan kita kali ini. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sangat berdampak pada perekonomian koperasi, UKM, dan UMKM di Kabupaten Trenggalek. Yang sangat terkena dampaknya adalah pada sektor makanan dan minuman. Penurunan pendapatan atau penghasilan koperasi, UKM, serta UMKM khususnya di sektor makanan dan minuman bahkan mencapai 70%. Penurunan pendapatan ini diakibatkan oleh kendala untuk memperoleh bahan baku, permintaan pasar yang sangat amat menurun, dan juga terkendalanya dalam proses distribusi. Di sini, kami melakukan wawancara secara online kepada salah satu pengusaha UMKM di Desa Timahan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, yaitu Ibu Indah Winarmi. UMKM Ibu Indah ini berdiri dengan nama Sale Pisang Anida. Namun, beliau bukan hanya mengolah dan menjual sale pisang saja, tetapi juga mengolah dan menjual keripik bote serta keripik ketela. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, sejak adanya pandemi COVID-19 ini, beliau mengakui bahwa sangat merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap ekonominya. Dari yang biasanya beliau memproduksi sekitar 2.000 bungkus per bulan per variannya dengan penghasilan 8,5 juta rupiah per bulan per variannya menjadi berkurang sekitar 40% di bulan Februari, yaitu bulan kedatangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan bahkan pada bulan Maret ini, beliau memutuskan untuk beristirahat dari usahanya. Hal tersebut dikarenakan stok pada bulan Februari yang dipasarkan pada bulan Maret belum laku terjual sama sekali. Sehingga beliau memutuskan untuk berhenti sejenak di tengah pandemi COVID-19 ini. Demikian sedikit pembahasan kami mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian koperasi, UKM, serta UMKM di Indonesia. Semoga kalian menyukai video ini dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk like video ini, jangan lupa buat komen video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.